Perkenalkan, nama saya Alfataya Kusuma. Saya dari kelas 3H, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Siasah Dusturiyah, Siasah Maliyah, dan juga Siasah Dauliyah. Dan untuk yang pertama, Siasah Dusturiyah. Pengertian Siasah Dusturiyah adalah pembagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Arti dari bahasa. Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Kajian bidang siasah dusturiyah. Untuk yang pertama, konstitusi, dua legislasi, tiga ummah, keempat syura atau demokrasi. Untuk yang pertama, konstitusi. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan. Di situ negara baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Yang kedua, legislasi. Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga al-sultah, al-tasrihiyah. Maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Untuk yang ketiga, ummah. Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam 4 macam, yaitu bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan, penganut suatu agama atau pengikut Nabi, kalayak ramai dan umum seluruh umat manusia. Dan untuk yang terakhir, syura atau demokrasi. Kata syura berasal dari akar kata syawara, musyawaratan. Artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah, artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain dalam forum perundang-undangan untuk memperoleh kebaikan. Dan untuk yang selanjutnya, siasah maliyah. Pengertian. Secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang kemaslahatan umum sesuai dengan tanpa penghilangan hak individu dan menyia-nyiakan. Untuk yang pertama, Baitul Mal. Sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara baik dalam pemasukan, penyimpanan, dan pengeluarannya dalam menjadi keharusan dalam sistem negara Islam. Konsep Baitul Mal. Harta zakat, binatang, ternak, dan pertanian, dan harta yang dipungut dari para pedagang muslim, harta dari pajak tanah, upeti dari setiap pembayaran pajak, harta sedekah, harta pusaka milik orang yang meninggal dunia tetapi dia tidak meninggal ahli waris atau meninggal suami atau istri. Untuk yang kedua, jizyah. Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala, bermakna iuran negara dari bah yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. 3. Kharaj. Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Pembagian kharaj ada dua. Untuk yang pertama, kharaj sebanding proporsional. Secara proporsional, berdasarkan total hasil pertanian, misalnya 1/2, 1/3, atau 1/5 dari hasil yang diperoleh. Untuk yang kedua, kharaj tetap. Kharaj tetap dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non-muslim. Kewajiban membayar kharaj hanya sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa 3 atau 4 kali setahun. Dan untuk yang terakhir, siasah dauliyah. Pengertian. Siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing.
Dasar-dasar siasah dauliyah. Untuk yang pertama, kesatuan umat manusia. Meskipun manusia berbeda suku, bangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan damai, dan sama-sama dari Adam. Untuk yang kedua, al-adalah atau keadilan. Ajaran Islam mewajibkan penegak keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh, sekalipun kita wajib bertindak adil. Untuk yang ketiga, hal musawah atau persamaan. Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan adalah mempersamakan manusia di hadapan hukum. Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Untuk yang keempat, karomah insaniyah, kehormatan manusia. Karena kehormatan manusia inilah maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Untuk yang kelima, tasamuh, toleransi. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan. Untuk yang keenam, kerjasama kemanusiaan. Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Untuk yang ketujuh, kebebasan kemerdekaan atau al-hurriyah. Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dan untuk yang terakhir, perilaku moral yang baik atau al-akhlaqul karimah. Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antar manusia, antar umat, dan antar bangsa di dunia ini. Selain itu, prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.